Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu hukumnya tidak wajib. Betul apa salah? Menjawab salam itu hukumnya tidak wajib. Betul apa salah? Betul. Karena menjawab salam itu hukumnya tidak wajib bagi yang sudah meninggal dunia, orang gila belum waras, atau yang sedang tidur. Adik-adik masih hidup? Berarti wajib. Ibu-ibu benar hukum atau belum? Berarti wajib. Yang tidur kita doakan semoga husnul khotimah. Tenang nih. Karena lihat anaknya wajahnya cerah-cerah, tanda soleh, matanya binar, artinya anak yang pintar. Salamnya saya ulang sekali lagi supaya makin banyak pahalanya. Boleh ya? Lomba menjawab salam dengan semangat. Ibu-ibu yang salamnya paling semangat, saya doakan turun 3 kilo badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya paling luar biasa, sampai muncrat-muncrat. Dasar calon Bupati Sleman gitu. Semangat. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, wonten Pedungguan Petai Gesian. Yang kita hormati Bapak Takmir beserta pengurus, remaja masjid, ibu-ibu jamaah pengajian, bapak-bapak remaja yang kita hormati, dan adik-adik yang saya cintai. Adik-adik kabarnya baik? Sehat? Coba ditanya, selamat sore adik, apa kabar? Baik. Perhatiin suaranya. Baik. Selamat sore pinter, apa kabar? Baik. Selamat sore hebat, selamat sore pintar, selamat sore semua, apa kabar? Baik. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Ibunya juga boleh nyanyi. Karena wanita itu penyanyi sejati. Senang nyanyi, bingung nyanyi, stres nyanyi, randedek nyanyi, terluka nyanyi, di kamar mandi nyanyi, mau tidur nyanyi, mau meninggal nyanyi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Menyebut nama Allah, hati kita bergetar karena iman. Idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Kerasa sampai di jantung. Tapi jangan lebay, nanti malah siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok beranak, emang sapi? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung?
Apakah kau jadi anak yang soleh? Dicari yang paling semangat, duduknya paling rapi, hadiahnya sudah disiapkan. Terus apa? Ibu di barat melu anten. Duduk rapi, anteng-antengan. Saya lihat anak-anaknya makin gede, makin dewasa, makin besar. Harusnya makin pandai bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang kita hormati, makin hari kita harus makin peka, terampil untuk bersyukur kepada Allah. Kita minta, Allah kasih. Tidak kita minta, Allah berikan. Kita sadari atau enggak sadari, Allah yang Maha Rahman Maha Rahim memberikan pada kita nikmat karunia. Ada 4 nikmat yang paling besar dari Allah untuk kita semuanya. Adik-adik sudah tahu? Sudah tahu? Mau tahu? Beneran? Kalau mau tahu ya dikasih informasi. Akbaru nikmah ba'dal iman wal islam as-sihhatu wa tulil umur. Nikmat yang paling besar itu iman kepada Allah. Kalau imannya kuat mengakar di hati, kita semangat, gembira, sungguh-sungguh melaksanakan perintah ajaran Islam. Apalagi sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Siapa yang sehat ingin jadi orang hebat, orang soleh, orang kaya, orang terkenal, orang gila, ini jadi orang edan. Siapa yang makin hari banyak prestasi, disayang ayah, disayang ibu, bapaknya rapuh loh, disayang bunda, sayang kakek, sayang nenek, sayang mbek, mau dicium kambing. Nanti kalau banyak prestasi, keluarga kita bangga bahagia mendapat penghargaan. Siapa yang ingin dapat penghargaan? Dari Allah pahala paling gede. Siapa yang ingin ketemu presiden, ketemu bupati, baru gede lah dianya. Ketemu gubernur, ketemu pocong. Kenapa takut? Orang beriman tuh setan takut sama kita. Kalau berangkat TPA ada hantu nongol, set, ada pocong langsung ngomong, hei setan, salam dari Binjai. Binjai kepalanya. Pas ke puskesmas omnang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Lomba duduk anteng-anteng. Para bapak yang memuliakan, para ibu yang saya hormati, dari Protelon, saking Protelon pulau ngaler belok kanan, dumugi ngajeng gapura menika, sampun ketinggal masjid Al Mustaqim. Ning kula langsung kaget, loh, kok yang datang bukan anak-anak saja, melainkan ada tabir anak. Acara program saya ini untuk motivasi anak TK TPA supaya mulai lagi belajar mengaji di Al-Qur'an di TPA. Ternyata luar biasa, pengurus Al-Mutakin hari ini malah menyelenggarakan untuk anak-anak, bapak-bapak dan tabir anak. Saya cukup berbahagia karena yang rawuh kathah ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Saya berdoa semoga keluarga besar Masjid Al-Mutakin Dusun Peti Besian menika tansah pinaringan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya jadi orang-orang hebat. Saya doakan keluarganya bahagia. Bapaknya rezekinya banyak. Ibunya enggak suka marah-marah lagi. Emang suka diomelin ibu? Siapa yang senang kerap diomelin ibu? Siapa yang bapaknya juga sering dimarahin ibu? Aku tahu mboten nggih. Ternyata banyak warganya yang merupakan anggota Buju Kala Indonesia. BGI.
organisasi Ujuk Anak Indonesia. Tapi kamu nyebelin kali, males terus, suka males kan bangunnya? Main handphone toh? Gak garap PR kan? Apa dimarahi? Gak tahu. Kalau begitu kamu gak ada alasan dimarahi, gak pakai handphone, gak males tetap sholat. Kalau ibunya marah, diruqyah ya. Langsung bilang, ibu, Allahumma la ilaha illallah. Langsung katanya lari. Ambil sapu. Ada ibu dia wong edan apa? Gak ada apa-apa kok. Ya ibu itu kalau marah pasti sambil nasehatin. Betul ya bu ya? Halo? Masih hidup? Loh, saya tuh ngomong sungguh-sungguh ya. Ibu ini malah ngandang saya. Kenapa sih ibu memandangnya gitu? Ibu ini konsentrasi kagum apa jijik tadi? Bapak-bapak, kalau menikah biasanya pun menawi dipun timbali ngaos menikah audionya memang anak-anak. Hari ini ternyata ada umum, tapi dengan segala yang ada, siap nggak siap harus siap. Semoga tetap bisa berjalan. Asbab pertemuan hari ini nanti anak-anak kita rajin mengaji. Siapa yang jadi ingin anak rajin? Tepuk anak soleh. Ibu-ibu nek putrane rajin sholat, raman badan? Rajin ngaji, senang badan? Cinta Islam sampai mati, ikhlas? Kemudian apa namanya? Jadi anak yang teladan, setuju? Gak marah-marah? Tepuk anak soleh itu ikrar loh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Nah, itu ciri anak soleh. Kalau kalian konsekuen, tidak ingkar janji, maka orang tua kita nggak bakal marah-marah. Betul apa tidak bu? Kita doakan ibu kalian jilbabnya lunas ya. Amin ya rabbal alamin. Pada gerak mampu. Tepuk satu, tepuk dua. Syawal adalah nama bulan setelah Ramadan. Kok sawalan kok? Saya pikir wes Dzulqa'dah. Sudah tanggal 1 atau Dzulqa'dah hari ini. Jadi bukan sawalan lagi, Dzulqa'dahan. Begitu bu? Dalam Islam ada 4 nama bulan suci. Yang pertama namanya bulan Muharram, yang ada hijrah dan kemenangan para nabi. Yang kedua namanya bulan Dzulqa'dah. Bulan ini bulan suci. Yang ketiga namanya bulan Dzulhijjah. Yang keempat adalah bulan Salah. Ramadan bukan bulan suci. Dalam Al-Quran menikah hanya ada 4. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 bulan namanya bulan haji. Semoga kita semua dihajikan Allah dengan rezeki yang banyak, dengan waktu yang dicepatkan Allah. Yang terakhir bulan Rajab yang ada Isra Mi'rajnya. Nah kalau Ramadan bukan bulan suci, bulan apa? Dalam hadis yang sahih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Bimo nyebut nama Nabi Muhammad kok enggak sholawat kok? Bilang sallallahu alaihi wasallam itu loh 10 pahala loh. Nabi doain loh tanda cinta. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dermawan, tidak pelit namanya. Nabi Muhammad kalau Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Pak Bimo, wassalam. Wassalam. Awas ya yang bilang wassalam saya nggak terima. Nanti malam saya masuk rumah kamu, saya berubah jadi pocong warna pink. Gambar LOL. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ngendika,
Ramadan menika sanes bulan suci, sanes bulan fitrah, tapi namanya bulan berkah. Tepuk satu. Hadisnya bagaimana? Au kama qala. Ramadan bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Aduh, cilokku tiba. Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang beriktikaf. Ini kok tutup dua asik ya. Kita doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Kok tadi posisi bola balik. Adik-adik anaknya cukup dua saja ya. Pagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua. Duduk rapi kembali. Indikator tanda-tanda seseorang Ramadannya kemudian mengalami improve, awal naik ziyadah adalah satu, pintu surga dibuka. Maksudnya adalah semakin hari semakin cinta, semakin berorientasi kepada kehidupan akhirat. Hidup di dunia harus banyak prestasi, banyak amal soleh. Nanti semua amal soleh prestasi itu, pengabdian ini kita laporkan pada Allah di hari kiamat, diganti dengan pahala. Adik-adik, siapa yang ingin masuk surga? Lomba duduk rapi kembali. Saya cari yang paling anteng. Mau kemana mas? Kalau kondisi doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika. Habisnya kemana? Allahumma barik lana fima hadaitana. Betul salah? Itu doa apa namanya? Oh, doa makan bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Betul salah ya? Betul ya? Betul ya? Kan lemangan yang BC. Gak boleh, mas. Kamu sungguhnya indah sini ya, indah sini. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Di dalam riwayat induk swarga menika yang kita diminta wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jangan bergegas. Surga itu seluas langit dan bumi. Wow, amazing. Semiskin-miskin orang di surga, rumahnya 10 kali luas dunia. Tanahnya intan berlian permata. Pak Bimo tahu kalau kok? Sok tahu. Kan belum pernah ke surga. Yang pernah ke surga Nabi Muhammad dan gak pernah bohong. Beliau menceritakan Nabi Yusuf salah, yang betul Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pernah ke sana dan cerita pada kita semuanya. Pohon-pohonnya akar di atas, buahnya di bawah tinggal petik. Musiknya dari angin, sungainya air susu, air madu. Diminum tidak bikin pusing, lain sama kali bedong. Warnanya coklat, kopi, biombe langsung mencret. Tapi di surga beda. Siapa yang ingin bapaknya masuk surga? Didoakan ya. Siapa yang ingin ibunya masuk surga? Siapa yang ibunya ingin menggunakan mahkota cahaya? Khusus diberikan anak yang suka ngaji, ibunya mendapatkan mahkota cahaya sebagai tanda berbakti orang tua. Tepuk satu, tepuk dua. Pintu neraka ditutup, makin hati-hati. Ada benar, ada salah, ada hal, ada haram. Kita menjadi orang yang takwa, hati-hati hidupnya untuk taat pada Allah. Kemudian setannya diikat, kita biasa menahan hawa nafsu. Setan kita ikat gak berdaya membujuk kita untuk mengikuti hawa nafsu secara tak terkendali. Tepuk satu, tepuk dua. Al-Quran diturunkan, kita makin dekat dengan Al-Quran, dibaca tiap hari.
puasa diwajibkan, hidupnya makin sederhana, berpola hidup sederhana setelah puasa, syahwat itu meningkat, dan Lailatul Qadar oleh-olehnya adalah berorientasi mencari yang nilai kualitatif dalam hidup ini, yang bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala, karena untuk bekal kita menghadap Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa pada Allah. Oke, ini Kak Bimo baru sekali kesini ya? Boleh kenalan? Sebelum Doni, boleh kenalan? Yang hafal nama saya langsung dapat hadiah. Mas, ini yang nyuruh pindah saya. Di situ rame, di sini lumayan. Nama saya adalah Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawowo. Kenapa Bu? Nek akal kalau Pak Nur kalau saya hadiah, ada hadiah berupa handphone terbaru merek Swallow. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawowo. Sudah apa? Ya udah, nggak penting dihafalkan aja ya. Nama saya adalah Pak Bimo. Bimo itu artinya bibir ono ustaz lebih monyong-monyong. Siapa yang monyong? Ini nggak monyong. Bimo itu artinya bibir model. Cocok gak? Jangan siap. Bimo itu bukan bibir monyong, apalagi bibir monyet. Bimo itu artinya bibir model. Kalau saya bilang saya pernah jadi model, percaya enggak? Tenang. Bener. Dulu tahun 94 Kak Bimo pernah jadi model. Iya. Masa? Dulu waktu ada acara pelatihan perawatan jenazah, kalau menikah harus model loh Pak. Konturu dilurungi. Jadi model kain kawan jadi pocong. Gila nih ya. Ada yang bisi-bisi katanya Kak Bimo wajahnya kayak artis Korea ya. Putih boten. Glowing boten Bu. Hitam-hitam. Ada yang bilang saya itu wajahnya putih gitu. Jangan bohong dosa loh, jawab bener. Kak Bimo bagus nggak? Ganteng? Manis? Imut? Kurang mutlak maksudnya. Wajahnya pede nggak? Petendedet? Kak Bimo sama Taeyong cakep siapa? Sama Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Sule? Sama Saki? Putih Saki? Taruh pedus? Taruh kunyit? Emang mau apaan? Ibu ini yang dulu baik. Anaknya unek-unek. Saya nggak terima, pokoknya nggak terima. Saya kutuk kalian semua jadi orang kaya. Itu mah bukan kutukan ya. Namanya doa restu. Alhamdulillah. Nah, semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda. Yang paling jelek itu bukan manusia, tapi setan. Teman atau musuh? Setan itu baik atau buruk? Soleh apa jahat? Makanya jangan ke setan. Setan itu wangi atau bau? Pintar atau bodoh? Di tong sampah ada enggak? Kuburan? Di WC? Rumah kosong? Di besian ada enggak? Sekarang sedang duduk atau berdiri? Setannya sedang duduk atau berdiri? Berdirinya depan atau di belakang? Apa warna apa? Lambinya warna apa? Bebeksi orang? Tak bisa pokoknya. Kakaknya makan apa? Aku dong! Ini besok jadi Menteri Keuangan. Ini guru besar psikologi UGM.
Yang ini rektor UGM. Ini pengusaha garmen. Nah, juragan cilok internasional. Punya restoran hotel di mana-mana. Amin ya Rabbal. Tepuk satu. Yuk bareng-bareng syukuri. Baju baru. Nyanyi toh Bu? Malah mamah loh. Sambil mendengarkan ceramah saya boleh menikmati konsumsinya. Saya sadar wajah saya kalau menarik dari bus itu. Kepada ibu-ibu yang snacknya nggak dimakan boleh dibawa pulang seperti biasanya. Karena saya tahu persis di antara manfaat kerudung untuk beli snack. Teruskan itu mulia. Gerakan anti kemubaziran masjid ya. Enggak jadi. Kalau snacknya double namanya Abu Lahab. Tepuk satu, tepuk dua, coba. Baju baru. Ramadan sukses, alhamdulillah. Jamaah banyak, alhamdulillah. Jadi orang takwa, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Masjidnya makmur, alhamdulillah. Semangat jamaah, alhamdulillah. Kita makin kompak, baju baru, alhamdulillah. TPA maju, alhamdulillah. Santrinya banyak, alhamdulillah. Ustadznya amanah, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Ada gempa bumi, alhamdulillah. Gue kangen lindu boleh. Rumah saya dirobohkan loh. Innalillah, innalillah. Ada gempa bumi, ada yang meninggal, nemu duit, alhamdulillah. Karena dari sopo ibumu tuh. Kamu itu juga ustaz begitu ya. Apa kabar Pak Haji? Nemu duit ya, jujur dong anak masjid kan. Sopo sing kelangan duit? Sing kelangan duitnya? Ya makin ngaji, makin jujur, makin berakhlak malah. Sektebu, kira? Ora tas. Tas saya Bu? Ya, 500 kok. Baju baru, keluarga bahagia, semua ngaji Quran, jilbabnya lunas, vario lunas. Sudah belum bisa. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Anak-anak, siapa yang belajar Al-Quran akan diangkat derajatnya dengan Quran. Siapa yang malas belajar Al-Quran, maka ia akan menjemput rendahnya martabatnya karena menyepelekan Al-Quran. Hidupnya gersang hampa. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya gersang karena jauh dari Al-Quran. Tapi kalau kita Al-Quran, ditinggikan derajatnya yang tinggi. Bahkan di surga nanti tempat tinggalnya adalah huruf terakhir yang ia baca dalam Al-Quran. Apalagi mamanya, ayahnya tadinya akan masuk neraka karena kadang salah cari makan yang haram, boleh rezeki yang tidak hati-hati. Anaknya ahli Quran, rajin mengaji, maka nanti anaknya akan menjemput orang tuanya gagal masuk neraka karena anaknya ahli Quran. Ahli Quran, Abdullah keluarga Allah. Tepuk satu. Siapa bisu yang akan menyelamatkan orang tuanya jika susah? Siapa yang akan membantu ayah ibunya kalau nanti kesulitan ekonomi? Saat sakit siapa yang mau merawatnya?
Siapa yang akan mengangkat orang tuanya ke surga yang tinggi? Anton. Dan sekarang Kak Bimo akan tadi kamu semangat dengan dia. Isinya adalah seperangkat kain kafan second. Malah medeni. Rasanya apa Bu? Yang ini, wah. Mahal. Oh yang ini, pocong ini. Mau tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Tunggu ruang ini. Taruh dulu, dicari yang antang-antangan. Di dalam riwayat ada seorang laki-laki yang gagah dan tampan dari Yasrib, namanya adalah Abd bin Bishr. Panggil aja namanya Abd. Siapa namanya? Suatu hari Abd dengan Usaid, saudara temannya, mencari seseorang yang akan diusir dari kota Madinah. Ayo kita cari orang yang bernama Mus'ab dari Makkah ini. Ia telah pengaruhi orang-orang Madinah, orang-orang miskin, para budak, dan orang-orang lemah tak berpengaruh di kota kita. Usir dia, jangan sampai membahayakan kedudukan orang tua kita. Ayo kita berangkat, gas! Naik kuda, dulu naiknya kuda, belum naik kuda kayak sekarang. Kalau sekarang ada yang namanya apa? Apa namanya? Betul, itu suara Bu RT numpak RE King ya. Ini apa lagi nih? Ya. R25 kalian. Apa namanya? ZX25R. Ya, kalau ini apa namanya? Betul, tukang siomay kecantol helikopter. Usaid dan Abd, Usaid bin Hudayr dan Abd bin Bishr menemui Mus'ab yang sedang ngaji Al-Quran. Ustaz dia baru ngajar ngaji di depannya orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib. Baru ngaji tiba-tiba Usaid datang. Pakai tombak. Tombaknya ditancapkan untuk menakut-nakuti mereka di depan Mus'ab bin Umair. Yang datang pada teriak, "Kaget aku!" Mas Usaid, anak kepala suku kita. Benarkah kau yang namanya Mus'ab? Iya, ada apa? Tinggalkan kota Yasrib atau Madinah, atau kau pulang tinggal jauh. Apa salahnya? Kau telah pengaruhi orang-orang lemah di antara kami, budak, orang-orang miskin, dan orang yang tak punya pengaruh lainnya di suku-suku bangsa yang ada di Madinah ini. Nggak apa-apa, aku pulang ke Mekah. Pulanglah cepat, jangan lama-lama. Aku akan pulang ke Mekah, tapi dengan syarat kau dengarkan bacaan Quranku dulu, karena aku tidak ingin kau salah sangka dengan apa yang aku lakukan. Aku ajarkan. Jangan kau kira hal yang buruk. Cepat baca dan pergi dari sini. Lalu Usaid dan Abd duduk mendengarkan Al-Quran dibaca. Mus'ab baca Quran. Mus'ab itu kan qarinnya Rasulullah, pembaca Qurannya Nabi, maka bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz Abdul kan orang cerdas, terpelajar, langsung tahu
Yang dibaca ini bukan kata-kata biasa, bukan kalimat puisi sastra manusia. Ini Abed bukan kata-kata biasa. Ini kerasa membuat kita berdegup hati kita, bukan? Iya, ini pasti bukan kata-kata manusia. Ini pasti firman Allah. Setelah selesai, mata mereka berkaca-kaca menangis. Lalu mereka menemui Mus'ab yang sedang selesai baca Al-Quran. Kalau itu yang kau ajarkan, aku tidak akan menghalanginya. Ini pasti firman Allah. Aku masuk Islam, Mus'ab. Ajari aku Islam. Karena bacaan Qurannya bagus, maka menambah iman. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Sudah cerdas akalnya, mudah memahami kebenaran. Akhirnya Abed dan Usaid masuk agama Islam. Alhamdulillah. Kalau orang masuk Islam mu'alaf itu semua amal kebaikannya meskipun dia belum Islam diberi pahala oleh Allah, diterima. Tapi semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Alhamdulillah. Masuk Islam langsung banyak pahalanya karena ditulis kebaikannya meskipun belum beragama Islam. Gara-gara apa asbabnya? Jadi orang masuk Islam mu'alaf. Tepuk satu, tepuk dua. Suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk di kamarnya, rumahnya samping masjid ini. Ada yang baca Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum. Nabi nanya, Aisyah, apakah itu suaranya Abed bin Bishr? Iya Rasulullah, itu suara Bishr. Semoga Allah mengampuninya. Insya Allah amin. Suaranya bagus. Nabi senang dengan orang yang baca Qurannya bagus. Ya Quran bi aswatikum. Ya silah Quran dengan suara yang bagus. Azan juga. Azan kalau bagus asik. Azan gaya masjid UGM. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kayak kampung saya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek mboten percaya sesuk subuhan melu kula. Ruangkan langsung kekeliling. Suaranya serak-serak penggosa. Mungkin sahurnya saya gondong print. Bimbotan lebay-lebay. Tapi sok-sok sepuh. Sah azannya meskipun suaranya tidak enak ya. Yang muda harusnya ambil peran nih. Dapur satu, dapur dua. Nabi mendoakan Abed yang suka baca Quran diangkat sebagai pembawa Quran Rasulullah. Suatu hari dalam perang, Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang kafir yang memerangi di tahun ke-5 Hijriah, namanya perang Zatul Riqah. Nabi siap-siap. Bismillah. Nabi Muhammad itu kalau perang dengarkan baik-baik ya. Nabi itu berwasiat loh Bu. Satu, dalam perang perempuan dan anak-anak tidak boleh disakiti. Tawanan jangan disiksa. Orang tua jangan diganggu, pendeta jangan dibunuh, gereja sinagog tidak boleh hancurkan. Jangankan manusia, pohon-pohon jangan ditebang, binatang tidak boleh dibantai. Islam itu kalau perang pun ada adab, ada akhlaknya. Kalau ada yang melanggar dihukum Nabi Muhammad. Hukumannya keras karena melanggar perintah tanpa perintah. Perang pun terjadi. Ada yang menggunakan pedang, teng teng teng, pedang sakti, padahal direktur neyeng bisa kecoplok. Ada yang menggunakan apa namanya?
nancep gerobak mie ayam. Latihan sembrono. Ada yang menggunakan apa namanya? Kan perang zaman dulu, nembus pintu WC. Sing mesake sing lagi dodok ning WC. Kaget aku kowe. Ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan garpu, dan ada yang menggunakan senjata paling menakutkan, runcing berbahaya. Apa itu? Peniti. Khusus melawan musuh gendut, coblos kempes. Tepuk satu, tepuk dua. Nabi Muhammad itu perang paling depan. Dia berperang tapi Nabi tidak pernah membunuh musuhnya kecuali satu orang saja. Orang yang dimarahi Allah. Nabi hanya melumpuhkan, tidak membunuhnya. Sahabat yang lain banyak yang membunuhnya, tapi Nabi sendiri tidak pernah membunuh kecuali satu orang saja. Sepanjang beliau berperang 50 kali pertempuran selama di kota Madinah. Sangat santun, sangat lembut, bahkan yang perangan sekalipun. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Musuhnya lebih banyak, lebih lengkap ya. Nabi gak takut. Allahu Akbar. Musuhnya kan gak bisa takbir. Tuhannya beda kan. Maka mereka cuma teriak. Ole, 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 ole. Ole, ole. Allahu Akbar. Ole, ole, ole. Lama-lama terpesona. Aku terpesona. Memandang gigiku yang ompong. Yang kuning itu kan gigimu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Alhamdulillah, orang yang imannya kuat, akhlaknya mulia ini dimenangkan Allah. Alhamdulillah. Ayo kita pulang kembali ke Madinah. Nabi Muhammad pulang. Biar semangat, tepuk tangan dong. 1, 2, 3. Kurang semangat, tepuk tangan sambil teriak. Ya, 1, 2, 3. Ibunya malah juga kayak ingat masalah dulu. Tepuk satu, tepuk dua. Ternyata di kalangan orang Zaturiko ada preman yang datang terlambat ikut perang. Kampungnya kalah, keluarganya ditawan. Awas ya, preman. Tingginya kira-kira 2 meter, matanya melotot, kepalanya gundul, perutnya toel. Yang paling ngeri apa? Badannya hitam penuh tato. Yang depan tatonya SpongeBob, yang belakang Doraemon, lengannya sound besi, bajunya Hello Kitty. Preman mana itu? Preman jomblo kali kan? Suaranya menggelegar. Dia teriak. Awas ya, dengan suaranya dia keras banget. Agak tenang, dia berteriak keras. Keluarga lu di mana? Oh hilang? Yuk. Oh ternyata bencong. Kamu dari mana? Kita perang kau malah hilang. Kau bangun saja. Enggak, aku kan baru dagang. Mau enggak? Yang kering juga ada. Ayam melek loh. Kamu pengecut. Sumpah, demi Tuhan Lata, Hubal, Uzza dan Manat, Penjaga berhala dia. akan kubunuh Muhammad, akan kutumbangkan darah dan ikutnya. Jangan ngayal. Aku akan cari dia. Mereka banyak, kamu sendiri. Yo Ben. Mas, balik mas. Kakek. Mas, balik mas. Ada gini kolongan namanya. Akhirnya dia ngejar. Nabi Muhammad istirahat di sebuah lembah. Yang sakit diobati, yang lelah boleh tidur. Ada yang pijet-pijetan, ada yang kerokan mungkin ya, ada yang tidur sambil ngorok saking lelahnya. Nabi kemudian nanya, siapa yang mau jaga malam? Saya Rasul.
Abed mau jaga malam? Iya. Kamu lah kan? Bukan? Gak apa-apa, aku lah berjaga. Sama siapa? Saudaraku Ammar bin Yasir. Hati-hati ya. Baik Nabi. Saking cintanya pada Nabi Muhammad, ia rela lelah dan ngantuk. Ia berjaga. Aman, gak ada musuh. Iya tenang. Tapi Ammar ngantuk. Aku ngantuk banget deh. Tak tunggu ya. Ya saja. Hilangkan gantian. Gantian wes. Iya. Abed berjaga dengan sungguh-sungguh hati, jangan sampai ada binatang atau manusia yang menyusup melukai Nabi Muhammad. Ada artis di sini. Apa kabar Fatimah? Musuhnya datang, Abed malah enak banget buat sholat ya. Malam itu udara sejuk, bulan sangat indah. Ia pilih untuk sholat malam sambil berjaga. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini dia penjaga malam yang akan menaklukkan terlebih dahulu. Ia mengambil panah. Panah melesat tengah malam. Gak mungkin dapat dilihat dari tangkis. Abed sudah sholat. Sami'allahu liman hamidah. Badannya kenapa? Kulitnya koyak, tulangnya pun rusak, darahnya muncul. Kena. Ayo mati. Abed dicabut. Ia lupakan sakitnya, ia cabut dibuang ke tanah. What? Oh dibuang. Dia kali ini. Allah, buat lari enggak batalkan sholat tidak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai boleh dibaca keras dan dijaharkan. Maka orang ini Rasakan panah kedua. Panah beracun. orang Islam itu kalau berperang itu nggak boleh dikasih racun. Panahnya, tombaknya, pedangnya nggak boleh. Kalau mereka pakai racun semau-maunya, nyiksa orang namanya. Kalau nggak mati dibikin cacat atau kesakitan. Panah yang kedua. Kena lagi. Ayo mati. Dibuang lagi. What? Oh dibuang meneh. Kita lagi. Akhirnya Allah rasakan panah yang ketiga. Dia penasaran. Akhirnya dibuang ke panah ketiga. Panah berlapis upil. Lucu banget itu cara pukulan tuh. Abed kenalannya. Dia badannya lemas karena darah terlanjur banyak keluar. Kemudian Abed akhirnya dia karena sudah 3 kali kena panah, kemudian darah semakin banyak keluar. Akhirnya Abed diusir. Akhirnya Abed diusir. Tangannya terangkat, memegang panah itu, dicabut lagi, dibuang. Gak apa-apa. Ia bertahan dalam sholatnya. Orang kafirnya, What? Pantesan kami kalah. Sekuat ini mereka. Kabur. dia lari ketakutan, naik kuda lari terkencing-kencing, naik kuda terkentut-kentut, sampai rumahnya tereok-eok karena bingung lihat kuatnya badan dari orang-orang yang mukmin. Padahal mereka puasa ya. Kami tak bisa mengalahkannya. Dibilang juga ya. Tenang. Akhirnya Abed salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr, kita gantian jaga Amr. Kamu kenapa Amr? Aku sholat kena panah. Kenapa kena panah nggak bangunkan aku pada saat pukulan yang pertama? Eman. Maksudku? Tahu nggak alasannya dia berdiri? Ajar. Dia mengatakan eman. Kenapa nggak berhenti sholatnya? Karena sholat itu kan menghadap Allah. Terus aku baca Quran itu sedang bercakap-cakap dengan Allah, karena Al-Quran firman Allah.
Abed, jadi kau tidak melepaskan sholatmu gara-gara aku sedang menikmati sholat bercakap-cakap dengan Allah dan Al-Quran. Oh ini manusia Quran, Abed, ayo kau hadapkan Nabi Muhammad. Diajak menghadap Nabi Muhammad, diobati dan kemudian sembuh menjadi pembawa membaca Al-Quran Rasulullah kembali. Itulah para sahabat dalam berhubungan dengan Al-Quran. Begitu cintanya seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untuk dirinya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Jadikan suara saya. Oh la la la, oh li li li, ayo duduk rapi, suara disimpan. Api itu nek sing lanang apa sing wedok? Lanang apa sing wedok? Sing semangat sejak tadi anak laki-laki ngiji. Wah, calon kepala staf angkatan darat. Nih. Ada yang mau? Pempes bayi? Mau pakai pempes kamu? Adikmu ada bayi. Adiknya berapa? Ngarang. Tepuk satu. Adiknya berapa? Nggak tahu ya. Tepuk dua. Tepuk dua. Adik-adik, setiap huruf yang kita baca Anda nilai pahalanya. Di luar sholat gak pakai wudhu 10 kebaikan. Di dalam sholat 2an. Ketika pakai wudhu 25 kebaikan. Ketika sholat 100 kebaikan. Al-Fatihah 147 huruf. Banyak banget, kalikan aja pahalanya. Itu berarti pahala kita banyak. Dipilih. Pengen banyak pahala apa dosa? Dipilih. Mau disayang atau dibenci Allah? Dipilih. Mau soleh apa salah? Dipilih. Mau surga apa neraka? Mau bahagia atau sengsara? Mau kaya atau miskin? Mau teman atau musuh? Malaikat apa setan? Yang bisa langsung saya kasih hadiah lagu Al-Quran. Al-Quran firman Tuhan diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Gede banget ada di sini. Ada yang bisa lagunya? Gak bisa. Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa. Bisa nggak? 1, 2, 3. Ibunya bisa? 1, 2. Oh iya, ada bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dengarkanlah di sepanjang malam bersujud semoga kamu gak punya istri, kita bersuara di sana. Gagah menjulang di sana, gagah menara masjidku, masjid yang indah dan megah. Aku cinta kepadamu. Bisa lagunya? Telah ku yakini tiada ragu lagi dalam kehidupan. Bisa lagunya? 1, 2, 3, lagu Islami. Ku bukan dokter cinta, ku bukan nyatanya soal diputusin. Saat langit berwarna merah, segala kerikil perkasa berlarian. Bisa lagunya? Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Bisa? Jadi kan ngajarin boten ya, Bu? Boten dia bareng-bareng. Wong ini ketiga
Tepuk dua. Tepuk dua. Nih kamu semangat. Jilbab, maksud yang laki pakai jilbab. Kamu laki ya makanya peci aja namanya. Hari peci ya, diberikan bulan kemarin. Udah lewat dong. Tepuk satu, tepuk dua. Udah. Hanya begini. Berikan suara saya. Aku harus Sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. aku Harus surga. Dan aku anti malas. Aku anti bully. Aku anti rusuk. Aku anti narkoba. overdosis rumah sakit. Simbah Putri kerap TikTok. Tepuk satu, tepuk dua. Ibu, bapak, jamaah yang berbahagia, acara kita ini memang acara untuk memotivasi anak agar mulai lagi belajar ngaji di TPA setelah ibadah selama bulan Ramadan. Mohon terus doakan agar mereka terpelihara, terjaga imannya, semangatnya, motivasinya dan semangatnya untuk belajar ngaji Al-Quran di Masjid TPA Al-Mus. Amin. Terima kasih, salah kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja nanti samanya. Saya berikan kepada. Ya. Isinya lemari es tanpa bunyi. Alhamdulillah Pak Haji. Ini jambelmu. Makasih, pacarnya ganteng kayak orang Papua ya. Papua apa gini. Terima kasih.